Bahkan Yesus yang sempurna itu, dia duduk sebentar di dekat sumur itu karena dalam perjalanannya dia lelah. Ayat ini coba menggambarkan buat saudara bahwa dia tahu apa yang kita rasa, apa yang kita alami. Tidak asing buat dia. Rasa lelah kita, rasa capek kita tidak asing buat Tuhan. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di pagi hari ini. Kekuatan baru dari Tuhan mau nyatakan buat kita. Berkat yang baru dari Tuhan mau tunjukkan sekali lagi hari ini buat kita. Itu yang setiap pagi jadi iman kita, itu yang setiap pagi jadi keyakinan dan percaya kita. Amin. Namun sebelum kita melangkah menikmati hari yang Tuhan sudah jadikan, saya ajak kita berdoa, kita renungkan firman, dan kita naikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, pagi berkat, pagi kasih setia, pagi anugerah buat kami Tuhan. Untuk kami boleh kembali bangun pagi, menikmati nafas yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Sebelum kami pergi lebih jauh di hari ini, biar firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan Tuhan nyatakan buat kami. Kami rindu perkataan Tuhan yang mengawali, yang menguasai kehidupan kami. Pakai hamba-Mu, urapi kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi ini entah mengapa saya tergerak menyampaikan banyak tentang kelelahan. Mungkin Tuhan paling tahu berapa orang di antara kita yang mayoritas sedang mungkin lelah. Kelelahan adalah bagian dari kehidupan manusia. Bahkan Yesus pun pernah merasakan kelelahan. Dalam kelelahan kita seringkali merasa tidak berdaya dan cemas. Tapi di tengah kelemahan kita, Tuhan hadir. Dan saya rindu kita mengerti ini. Yesus pernah mengalami kelelahan. Dalam perjalanan pelayanannya, di Yohanes 4 ayat 6, dia ada di sebuah sumur Yakub. Maka Yesus yang lelah karena perjalanannya duduk dekat sumur itu. Ini adalah gambaran bahwa dalam hidup kita, meskipun kita dipanggil untuk beriman, tapi kita bisa merasa lelah di dalam fisik maupun emosional. Kita harusnya bisa menemukan kenyamanan. Kita harusnya bisa menjadi lega. Ketika kita mengetahui hal ini, kenyataan ini bahwa Yesus tahu apa yang kita rasa. Dia pernah ada di dunia ini. Dia pernah merasakan kelelahan itu. Dia pernah merasakan rasa capek itu. Dia pernah merasakannya baik secara fisik maupun emosional. Sehingga kelelahan bukanlah kelemahan. Saya ulang, kelelahan bukanlah kelemahan. Bahkan Yesus yang sempurna itu, dia duduk sebentar di dekat sumur itu karena dalam perjalanannya dia lelah. Ayat ini coba menggambarkan buat saudara bahwa dia tahu apa yang kita rasa, apa yang kita alami. Tidak asing buat dia. Rasa lelah kita, rasa capek kita tidak asing buat Tuhan. Tuhan tahu, dan lewat kebenaran itu mari kita beristirahat dalam hadirat-Nya. Di dalam Lukas 5 ayat 31 sampai 32, ini perkataan Yesus. Lalu Yesus menjawab kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Maksud dari ayat ini dengan konteks yang saya sampaikan adalah bahwa Yesus tidak menganggapmu rendah karena engkau merasa lelah. Justru Tuhan tahu ketika engkau lelah, Tuhan tahu apa yang engkau rasa, ada kecemasan di dalam pergumulan, itu tidak asing buat Tuhan. Dalam kelelahanmu, Tuhan mau engkau tahu bahwa Tuhan ada bersamamu. Jangan takut untuk duduk, berhenti sejenak bersamanya. Duduk di samping sumur di mana Yesus duduk itu. Bukan hanya untuk kita cari solusi, tapi untuk kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama kita. Di tengah kelelahanmu, engkau yang sedang lelah,
Kau yang sedang capek, saya mau bilang, Yesus ada bersamamu. Ketika kita duduk bersama Yesus, luangkan waktu duduk bersama Yesus, berhenti sejenak. Di tengah kesibukanmu, berhenti sejenak, duduk bersama Yesus. Yesaya 40 ayat 31 bilang begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Saat kita merasa lelah, kita seringkali berusaha maju pakai kekuatan kita, berjuang sendirian. Namun Tuhan mengundang kita. Berhenti sejenak, duduk bersama Yesus, sadari ada Yesus. Dan ketika kita berhenti sejenak menantikan Dia, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dia akan terbang tinggi mengatasi badai. Dia akan berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini bukan berarti kita berhenti dari pekerjaan kita, berhenti dari tanggung jawab kita, tetapi lebih kepada memberi ruang kepada Tuhan untuk ada dalam hidup kita. Mengakui bahwa dalam perjalanan yang melelahkan ini kita butuh Tuhan. Dan Yesus duduk bukan hanya untuk beristirahat, tapi Yesus duduk juga untuk menyembuhkan yang tersembunyi di dalam hati. Karena ketika Yesus ada di sumur Yakub itu, di Yohanes 4, ada seorang wanita yang datang siang hari karena penuh rasa tertuduh, rasa malu. Tapi kemudian ketika dia berbincang dengan Yesus, dia menyadari bahwa Yesus bukan hanya memandang apa yang di luar. Yesus bisa melihat sampai jauh ke dalam, dan Yesus bukan melihat kelemahannya. Yesus melihat potensi di dalam dirinya. Dan Yesus menyembuhkan keheningannya, kesepiannya. Dan kita tahu di Yohanes 4, wanita itu justru menginjil, memberitakan Yesus ke seisi kotanya, ke sekampung itu. Jadi Yesus bukan hanya lihat kelemahan di tampilan luar. Mungkin orang lihat kamu gampang lelah, kamu gampang capek, kamu baper. Tapi Yesus lihat sampai kedalaman dan Yesus menyembuhkan. Yesus lihat potensinya di tengah kelelahanmu. Ketika engkau duduk bersama Yesus, Yesus menyembuhkan bukan yang di luar, tapi Yesus menyembuhkan sampai kedalaman hatimu. Dan Yesus akan membuat potensi yang tersembunyi selama ini justru keluar. Engkau akan memberitahu bahwa datang kepada Tuhan itu memberi kelegaan, datang kepada Tuhan mendapat kekuatan baru. Kau bisa jadi saksinya Tuhan. Di mana engkau pergi, di mana engkau melangkah, engkau bisa memberitahu banyak orang tentang Yesus. Yesus tidak hanya melihat yang di luar, tapi yang di dalam. Bagian terakhir saya rindu baca ayat ini, Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita seringkali duduk di sumur yang salah, tempat yang tidak memberi kita kehidupan, tempat yang hanya membuat kita semakin lelah dan kekurangan. Kita seringkali malah lebih senang bercerita kepada orang, lebih senang untuk sandaran di bahu orang. Padahal Yesus mau jadi tempat sandaranmu. Bukan artinya kita tidak bangun hubungan dengan banyak orang, tapi maksud saya adalah bahwa Yesus tersedia bagimu, bahwa Yesus adalah sumur yang tepat, tempat di mana engkau bisa berhenti sejenak, beristirahat dan minum air dari situ. Karena air yang dari Yesus itu mendatangkan kehidupan, kesegaran. Saya percaya sementara firman ini disampaikan, ada kesegaran baru yang mengalir dari Yesus buat setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word. Jangan merasa terintimidasi karena engkau sedang kelelahan. Yesus juga pernah kelelahan. Kelelahan bukanlah hal yang menjadi kelemahan. Kelelahan justru tanda kita sedang diajak untuk istirahat sejenak, berhenti sejenak bersama Yesus. Karena Yesus pernah kelelahan, rasa lelahmu tidak asing buat Dia dan Dia mau menolongmu, memberi kekuatan yang baru.
Bahkan orang mungkin hanya melihatmu di tampilan luar, tapi Yesus melihat potensi yang tersembunyi di dalam. Yesus akan menyembuhkan apa yang di dalammu. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya setiap yang lelah kembali dapat kekuatan yang baru. Saya mau doa buat setiap kita yang menyaksikan Morning with the Word yang membutuhkan bantuan doa. Saya ajak kalau kita bisa ambil waktu sejenak renungkan firman, ambil waktu sejenak kalau bisa tutup matamu di mana engkau berada, tutup mata dan mulai naikkan syukur, bilang terima kasih kepada Tuhan untuk firman-Nya, bilang terima kasih untuk berkat-Nya, terima kasih untuk kebaikan-Nya, terima kasih untuk kasih setia-Nya. Naikkan syukur, sambut hari ini dengan bahagia, dengan sukacita, dengan semangat. Hamba berdoa setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, Tuhan jamah. Hamba berdoa mereka yang kelelahan hari ini dapat kekuatan yang baru. Biar mereka bisa melangkah lagi, menjalani hari ini dengan kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka yang berharap kepada Tuhan. Berkati Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang kekurangan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang tuntun, Roh Kudus yang tuntun. Kemana kami pergi melangkah, Tuhan yang curahkan berkat dari surga. Sebab Engkau gembala yang memelihara domba-dombanya setiap kami. Dan berkati anak-anak-Mu yang punya masalah rumah tangga, Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan yang menjadi hikmat buat mereka. Buat setiap anak muda bahkan yang sedang khawatir tentang masa depan mereka, hamba berdoa Tuhan yang buka jalan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan yang buka jalan. Bahkan berikan mereka juga bisa punya usaha, punya bisnis. Berkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini, urapan baru mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Dalam nama Yesus, kami percaya doa kami tidak ada yang sia-sia. Doa kami dijawab, didengar Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan kelegaan, saya merasakan air hidup. Dan saya percaya kita juga yang menyaksikan merasakan hal yang sama. Karenanya bagikan link Morning with the Word pagi hari ini di status media sosialmu, bagikan biar banyak orang juga boleh menikmati apa yang kita rasa di pagi hari ini. Dan kita sudah doa, kita sudah dengar firman. Saya rindu setiap kita juga responi firman Tuhan dengan menyambut hari ini dengan sukacita, menyambut hari ini dengan semangat. Dan saya rindu saudara boleh tulis di kolom komentar responmu atas firman Tuhan. Mungkin tulis amin di sana, tulis aku percaya di sana, ataupun mungkin tulis apa yang menjadi kesaksianmu lewat firman ini, apa yang kau rasa. Saya rindu mengetahui apa yang jadi perasaanmu, apa yang jadi responmu. Tulis di kolom komentar. Bahkan kalau mau titip doa boleh di kolom komentar. Terus maju dalam Tuhan, bagikan sekali lagi link Morning with the Word di pagi hari ini kepada banyak orang, teman, sahabat, keluargamu. Tuhan Yesus berkati. See you